Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah pernah nggak sih kamu lagi asik-asiknya menikmati sore? Di depan ada pisang goreng yang masih panas. Atau mungkin abang-abang tahu bulat baru lewat, baunya itu loh, menggoda banget. Kamu ambil satu, gigit, kriuknya pecah di mulut. Surga dunia, kan? Tapi besok paginya, tiba-tiba tenggorokan rasanya kayak ada kawat berduri. Menelan ludah saja sakitnya minta ampun. Wah, itu skenario horor klasik ya. Kenikmatan sesaat yang dibayar mahal dengan penderitaan berhari-hari. Rasanya hampir semua orang Indonesia pernah ada di posisi itu. Betul. Dan kalimat pertama yang muncul di kepala kita, atau mungkin kalimat yang diteriakkan ibu kita, pasti, tuh kan, kebanyakan makan ciki, kebanyakan makan gorengan, amandelnya kumat kan. Tapi pertanyaannya, apakah benar makanan-makanan surga ini adalah penjahat utamanya? Atau mereka cuma kambing hitam dari sistem tubuh kita yang lagi lemah? Ini menarik. Kita sering banget mengkriminalisasi gorengan, permen, dan ciki sebagai biang kerok radang amandel atau tonsilitis. Padahal kalau kita bedah secara medis dan logika, hubungannya enggak sesederhana makan gorengan langsung radang. Ada mekanisme yang jauh lebih kompleks, bahkan sedikit licik yang terjadi di dalam tenggorokan kita. Nah, licik ini kata yang menarik. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah si minyak goreng itu punya zat rahasia yang langsung menyerang amandel kita, atau gimana? Kita harus luruskan dulu satu hal. Secara teknis, makanan itu sendiri, entah itu gorengan, permen, atau snack ciki, bukan penyebab langsung infeksi. Penyebab infeksi amandel itu mayoritas adalah virus atau bakteri seperti Streptococcus. Jadi, kalau kamu makan bakwan di ruang steril yang bebas kuman, secara teori amandel kamu nggak akan bengkak karena infeksi. Tunggu. Jadi selama ini kita salah sangka, maksudnya gorengan itu nggak bersalah. Eits, jangan senang dulu. Gorengan dan kawan-kawannya itu memang bukan pembunuhnya, tapi mereka adalah pembuka pintu gerbangnya. Bayangkan, amandel kamu itu seperti dua satpam yang menjaga pintu masuk tenggorokan. Tugas mereka menangkap kuman. Nah, makanan seperti gorengan, terutama yang teksturnya kasar, kering, dan berminyak, itu sifatnya iritatif. Iritatif, maksudnya bikin lecet. Tepat sekali. Coba bayangkan kerupuk atau ciki yang renyah itu. Saat kita kunyah, nggak semuanya hancur jadi bubur halus kan? Masih ada remah-remah tajam yang lewat di tenggorokan. Gesekan fisik ini melukai lapisan mukosa atau selaput lendir di amandel. Luka kecil ini, sekecil apapun, adalah celah bagi bakteri untuk masuk. Jadi, makanannya bikin luka, bakterinya yang bikin pesta. Masuk akal. Jadi, ibaratnya tembok pertahanannya digores dulu sama si kerupuk, baru musuhnya masuk. Tapi gimana dengan minyaknya? Orang sering bilang minyak jelantah itu racun. Apa hubungannya sama amandel? Nah, ini level berikutnya. Minyak yang dipakai berkali-kali atau minyak jelantah itu mengandung senyawa bernama acrolein. Ini senyawa yang terbentuk akibat pemanasan suhu tinggi yang berulang. Acrolein ini sifatnya sangat memicu peradangan atau inflamasi. Jadi, ketika tenggorokan kamu terpapar minyak jenuh ini,
Respon tubuh adalah meradang. Amandel yang tadinya tenang-tenang saja jadi merah dan bengkak karena marah mazat kimia dari minyak itu. Wow, jadi double kill ya. Fisiknya dilukai sama tekstur renyah, kimianya diserang sama minyak jahat. Pantas saja rasanya langsung nyut-nyutan. Terus gimana dengan permen? Permen kan halus, nggak ada tekstur tajamnya. Kok bisa disalahkan juga? Kalau permen dan makanan manis lainnya, senjatanya beda lagi. Ingat, bakteri itu makhluk hidup dan makanan favorit mereka adalah gula. Saat kita makan permen, sisa-sisa gula itu menempel di sela-sela gigi dan tenggorokan. Itu ibarat kita menyediakan prasmanan gratis buat bakteri jahat di mulut. Populasinya meledak, dan karena amandel adalah garda terdepan, dialah yang pertama kali kewalahan menghadapi serbuan bakteri yang kekenyangan gula itu. Wah, analoginya ngeri juga ya. Prasmanan buat bakteri. Jadi sebenarnya bukan makanannya yang langsung bikin sakit, tapi lingkungan yang diciptakan oleh makanan itu yang bikin amandel kita menyerah. Betul. Dan ada satu faktor lagi yang sering dilupakan orang. Pengawet dan penyedap rasa atau MSG yang melimpah di ciki atau snack kemasan. Bagi sebagian orang yang sensitif, zat-zat aditif ini memicu reaksi alergi ringan atau iritasi kimiawi di tenggorokan. Reaksi ini bikin produksi lendir berlebih, bikin gatal, kita jadi sering batuk-batuk kecil atau dehem. Nah, batuk-batuk inilah yang menambah trauma fisik di tenggorokan, lingkaran setan kan. Benar-benar lingkaran setan. Kita makan karena enak. Tenggorokan iritasi, bakteri masuk, imun bereaksi, bengkak, akhirnya demam. Tapi, kenapa ada orang yang makan gorengan tiap hari santai-santai saja, sementara ada orang yang makan satu biji permen langsung radang besoknya? Itu nggak adil loh. Itu pertanyaan filosofis sekaligus biologis. Jawabannya ada di sistem imun. Amandel itu kan bagian dari sistem limfatik, benteng pertahanan tubuh. Kalau tentara kamu kuat, mau ada gorosan sedikit atau bakteri masuk, mereka bisa halau dengan cepat tanpa perlu bikin keributan besar berupa demam atau bengkak parah. Tapi kalau kondisi tubuh lagi drop, kurang tidur atau stres, pertahanan itu lemah. Makan gorengan sedikit saja bisa jadi pemicu yang meruntuhkan segalanya. Jadi, sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih sinyal ya. Kadang kita menyalahkan si gorengan, padahal sebenarnya badan kita yang lagi teriak minta istirahat. Sangat tepat. Gorengan itu seringkali cuma tetesan terakhir yang bikin gelasnya tumpah. Kita mungkin sudah kelelahan kurang minum air putih. Ini penting banget. Sehingga tenggorokan kering. Tenggorokan kering itu pertahanannya nol. Lendirnya kurang. Begitu dihajar ciki yang kering dan asin, ya sudah tamat riwayatnya. Menarik banget soal air putih tadi. Berarti sebenarnya ada cara curang dong buat tetap makan enak tapi amandel aman. Atau kita harus benar-benar berhenti total. Karena jujur saja, hidup tanpa gorengan di Indonesia itu hampa. Hahaha, saya setuju. Melarang orang Indonesia makan gorengan itu hampir mustahil. Kuncinya bukan berhenti total, tapi manajemen risiko. Pertama, minum air putih yang banyak setelah makan yang berminyak atau manis. Itu fungsinya
membilas sisa gula dan minyak, serta melembabkan kembali mukosa tenggorokan. Kedua, perhatikan kualitasnya. Gorengan bikin sendiri di rumah dengan minyak baru tentu risikonya jauh lebih rendah daripada gorengan pinggir jalan yang minyaknya sudah hitam pekat seperti oli. Iya sih, tapi kan sensasi dosa makan gorengan pinggir jalan itu beda rasanya. Tapi, oke, poinnya adalah hidrasi dan kualitas bahan. Lalu, ada nggak sih dampak jangka panjang kalau kita bandel? Maksudnya, kalau kita terus-terusan menantang amandel kita dengan pola makan seperti ini? Tentu ada. Kalau amandel terus-menerus meradang, dia bisa mengalami hipertrofi atau pembesaran permanen. Bentuknya jadi berlubang-lubang seperti kawah bulan. Lubang-lubang ini yang disebut kripte bisa jadi sarang sisa makanan yang membusuk. Pernah dengar tonsil stones atau batu amandel? Itu baunya minta ampun dan bikin napas enggak sedap. Kalau sudah parah dan mengganggu jalan napas, ujung-ujungnya ya harus operasi pengangkatan. Duh, ngeri juga ya. Dari cuman iseng ngemil ciki bisa berakhir di meja operasi. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita masukkan ke mulut itu adalah investasi atau utang buat tubuh kita. Betul. Dan kita juga harus melihat ini dari sisi psikologis. Kenapa kita suka banget makanan yang menyakiti kita? Karena tekstur renyah dan rasa gurih itu memberikan kepuasan instan ke otak. Dopamin, kita menukar kesehatan jangka panjang dengan kebahagiaan 5 menit saat mengunyah. Amandel kita itu sebenarnya korban dari keinginan kita mencari kenyamanan emosional lewat makanan. Wah, dalam banget. Amandel sebagai korban pencarian kebahagiaan kita. Tapi memang ironis, organ yang tugasnya melindungi kita justru jadi yang paling sering kita siksa. Seolah-olah kita bilang ke amandel, tahan ya, aku butuh makan ini biar happy. Padahal dia lagi berjuang mati-matian menahan bakteri. Ya, hubungan kita dengan amandel itu toxic relationship sebenarnya. Kita sakiti dia, dia meradang, kita minum obat, sembuh, lalu kita sakiti lagi. Padahal kalau amandel sudah diangkat, garis pertahanan pertama tubuh hilang loh. Kuman bisa langsung masuk ke saluran napas bawah, ke paru-paru. Jadi menjaga amandel tetap sehat itu krusial. Itu poin yang sangat penting. Jangan sampai kita menyesal setelah organnya hilang. Jadi kesimpulannya, gorengan, permen, dan ciki bukan penyebab tunggal, tapi mereka adalah katalisator yang sangat efektif buat bikin amandel menderita, terutama kalau kondisi tubuh lagi nggak fit. Persis. Jangan jadikan mereka musuh, tapi perlakukan mereka sebagai teman yang harus dibatasi pergaulannya. Sesekali boleh, tapi tahu diri. Dengarkan tubuhmu. Kalau tenggorokan sudah mulai terasa kering atau gatal, itu kode keras. Stop, jangan masukkan gorengan dulu. Kode keras dari tubuh yang sering kita abaikan karena lapar mata. Obrolan ini membuka mata banget sih. Ternyata di balik sepotong bakwan atau sebungkus permen, ada perang dunia mikroskopis yang terjadi di tenggorokan kita. Dan pemenangnya ditentukan oleh seberapa bijak kita memilih apa yang kita telan. Kesehatan itu bukan cuma soal tidak sakit, tapi soal menjaga keseimbangan. Setuju.
Jadi, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi mendengarkan sambil pegang gorengan, coba dipikirkan lagi. Apakah kriuk itu sepadan dengan rasa sakit menelan ludah selama seminggu ke depan? Mungkin air putihnya ditambah dulu sebelum gigitan berikutnya. Atau lebih baik lagi, simpan gorengannya buat saat kondisi badan benar-benar prima. Sayangi amandelmu karena dia sudah bekerja keras melindungimu dari segala macam ancaman yang tak terlihat. Betul sekali. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Kita jadi tahu bahwa amandel bukan sekadar daging tumbuh yang menyusahkan, tapi pahlawan yang sering terzalimi oleh nafsu makan kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan bijak memilih camilan.